Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, berselawat kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Bupati yang kami hormati serta seluruh hadirin yang berbahagia. Pertama, atas nama panitia pelaksana Festival Pacu Jalur Tradisional Kabupaten Kuantan Sengingi mengucapkan terima kasih dan apresiasi kami atas kehadiran Bapak dan Ibu sekalian pada acara penutupan Festival Pacu Jalur malam ini. Selaku panitia pelaksana Festival Pacu Jalur Tradisional Kabupaten Kuantan Sengingi tahun 2022, izinkan kami melaporkan kepada Bapak Bupati hal-hal sebagai berikut. 1. Pelaksanaan Festival Pacu Jalur Tradisional Kabupaten Kuantan Sengingi yang dilaksanakan pada tanggal 21 sampai dengan 25 Agustus 2022 diawali dengan acara pembukaan hingga penutupan berlangsung dengan hikmat, terlaksana dengan baik dan lancar. 2. Untuk kegiatan Pacu Jalur pada tahun ini seluruhnya dibiayai dari APBD Provinsi Riau dan APBD Kabupaten Kuantan Sengingi serta beberapa sponsor donatur dari pihak ketiga, perusahaan-perusahaan yang beroperasi di wilayah Kabupaten Kuantan Sengingi, dan sumbangan dari beberapa pihak termasuk masyarakat Kabupaten Kuantan Sengingi yang peduli terhadap kebudayaan kita, Festival Pacu Jalur. Kemudian kami laporkan juga bahwa Festival Pacu Jalur Kabupaten Kuantan Sengingi diselenggarakan dimulai dengan Pacu Jalur Mini, yaitu pada tanggal 18 sampai dengan 20 Agustus 2022 yang diikuti sebanyak 73 jalur mini yang berasal dari berbagai desa, kecamatan di lingkungan Kabupaten Kuantan Sengingi, bahkan sampai ke daerah lain seperti Indragiri Hulu dan sebagainya. Selanjutnya kami laporkan juga bahwa bersamaan dengan Pacu Jalur Tradisional yang dilaksanakan tanggal 21 sampai dengan 25 Agustus 2022 yang berakhir pada sore tadi, diikuti sebanyak 178 jalur yang berasal dari Kabupaten Kuantan Sengingi dan Kabupaten Indragiri Hulu. Acara pembukaan telah dilaksanakan pada tanggal 21 Agustus yang lalu yang dihadiri langsung oleh Menteri Pariwisata Sandiaga Uno serta Wakil Menteri ATR Bapak Raja Antoni. Kemudian pada kesempatan itu juga dihadiri oleh Gubernur dan seluruh Forkopimda serta undangan dari kabupaten kota yang ada di Provinsi Riau maupun yang ada di Provinsi Sumatera Barat. Di samping agenda Pacu Jalur, baik Pacu Jalur tradisional maupun Pacu Jalur mini, di arena Taman Jalur ini juga dilaksanakan panggung seni, apresiasi seni yang diikuti oleh seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Kuantan Sengingi ataupun kabupaten kota yang ada di Provinsi Riau dan kabupaten kota yang berada di Sumatera Barat. Selama pelaksanaan event Pacu Jalur tradisional dapat kami laporkan bahwa kita juga melaksanakan bazar UMKM yang tentunya akan menimbulkan perputaran ekonomi yang sangat tinggi yang mungkin dan memang kita harapkan dari Festival Pacu Jalur ini. Dapat kami sampaikan seumpama daripada pengunjung mengeluarkan Rp20.000 saja per hari, dikalikan jumlah pengunjung lebih kurang 100.000, tentu putaran uangnya tidak akan kurang dari Rp2 miliar per hari. Itu kalau dihitung 20.000. Seandainya yang dikeluarkan lebih dari itu, tentu perputaran uang itu juga akan melebihi dari itu. Inilah yang kita harapkan dari
diadakannya Festival Pacu Jalur di samping upaya-upaya kita untuk melestarikan kebudayaan Pacu Jalur tersebut. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang sudah mendukung terlaksananya Festival Pacu Jalur di tahun ini, yang mungkin tidak bisa kami sebutkan satu persatu, mulai dari masyarakat Kabupaten Kuantan Sengingi, pihak ketiga, pihak perusahaan, terutama juga pihak-pihak perusahaan yang beroperasi di sekitaran Kuantan Sengingi, serta dukungan dari Forkopinda, dukungan dari penggiat seni, insan pers, serta dukungan dari seluruh pihak yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Yang paling utama tentunya adalah dukungan dari nenek mama, datuk-datuk kami, tokoh pemuda, tokoh masyarakat, alim ulama, dan seluruh masyarakat yang sudah berpartisipasi dalam kegiatan Festival Pacu Jalur ini. Selanjutnya pada malam hari ini, kami selaku Ketua Panitia beserta seluruh anggota panitia mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam pelaksanaan Festival Pacu Jalur tahun ini banyak yang tidak sesuai atau tidak berkenan di hati masyarakat Kabupaten Kuantan Sengingi. Kami tentunya akan selalu mengingat apa yang harus kami perbaiki di tahun-tahun depan dan apa yang harus kami perbuat di tahun-tahun yang akan datang. Tentunya dengan harapan yang sama bahwa penyelenggaraan Festival Pacu Jalur penyelenggaraan Festival Pacu Jalur yang akan datang akan berjalan lebih baik. Kita sama-sama menyaksikan banyak keluhan dari masyarakat, dari penggiat seni, dari insan pers, dari pengusaha, maupun dari seluruh masyarakat Kabupaten Kuantan Sengingi. Atas nama Ketua Panitia Pacu Jalur dan seluruh yang terlibat dalam kegiatan Pacu Jalur ini, kami sekali lagi mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang telah kami perbuat pada hari ini dan hari-hari sebelumnya dapat memberikan manfaat bagi masyarakat Kabupaten Kuantan Sengingi. Sampai jumpa lagi di Taluk Kuantan, di Kota Jalur kami nantikan. Pacu Jalur usai dilaksanakan, salah dan hilaf mohon dimaafkan. Kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan kesehatan, kesempatan dapat berkumpul pada pesta rakyat yang sangat meriah pada malam hari ini, dan tidak lupa pula salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Bapak Bupati, Bapak Ibu-ibu sekalian, dapat kami sampaikan salam dari Pak Gubernur. Beliau tidak bisa hadir karena Pak Wakil Presiden baru pulang ke Jakarta, sehingga beliau tidak sempat ikut pada acara malam hari ini. Sekali lagi kami menyampaikan permohonan maaf dari Bapak Gubernur Riau. Bapak Ibu sekalian, tentunya kami mengucapkan selamat kepada seluruh masyarakat Kabupaten Kuantan Sengingi, terutama Pak Bupati, karena dengan kegigihan beliau Pacu Jalur 2022 ini dapat dilaksanakan dalam aman, nyaman, dan berlangsung dengan tanpa kendala apapun juga. Sekali lagi tentunya ini selamat untuk seluruh masyarakat Kuantan Sengingi. Event-event besar ini dibuat tentunya dengan tujuan bagaimana meningkatkan perekonomian masyarakat. Tadi sudah disampaikan oleh Ketua Panitia bagaimana jumlah kunjungan 100.000, tetapi data yang kami terima pada malam hari ini bahwa rata-rata per hari itu mencapai 358.000 manusia yang ikut partisipasi pada Pacu Jalur. Ini merupakan event yang sangat luar biasa, baik dari jumlah massa maupun dari jumlah peserta yang mengikutinya. Dan tentunya Pak Menteri juga sudah menyampaikan ini merupakan salah satu event terbaik dalam karisma event nasional. Tentunya di tahun ke depan, baik kami dari Provinsi Riau, dari Kementerian, juga akan meningkatkan baik dari sisi kualitas maupun dari sisi bantuan. Tentunya kolaborasi kerjasama kita selama ini betul-betul dapat dipertahankan dan ditingkatkan. Dan yang kedua juga, tanpa kita sadari perputaran ekonomi pada
event pacu jalur sangat meningkat, baik dari sisi jumlah peningkatan hunian di hotel, restoran juga penuh, bagaimana semua masyarakat ikut berpesta ria, dari penjual aqua, penjual tisu pun dapat merasakan nikmatnya event ini. Tentunya semoga event ini mendapat berkah bagi kita semua, baik penyelenggara juga mendapat ridho dan pahala yang sebesarnya, dan semoga memang Kuantan Singi selalu diberkahi Allah Subhanahu wa taala tanpa ada musibah apapun, dan event ini terus dapat dilaksanakan setiap tahunnya. Ada 3 poin yang bisa kami sampaikan. Yang pertama, Festival Pacu Jalur sangat luar biasa. Yang kedua, Festival Pacu Jalur sangat dahsyat. Dan yang ketiga adalah Festival Pacu Jalur sangat keren. Jadi 3 hal itu saja yang dapat kami sampaikan. Mengawali sambutan, mari sama-sama kita bersyukur dan mengucapkan alhamdulillahirabbil. Acara kita lah selamat dari awal sampai kemudian kita berselawat kepada Rasulullah dan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa Pacu Jalur tahun ini adalah langkah awal kita menunjukkan kepada dunia bahwa Kuantan Sengingi sudah merdeka dari COVID-19. Amin. Amin. Mudah-mudahan COVID tidak kembali ke Kuansing. Kemudian tentu kita di Kuantan Sengingi ini tahun ini yang pada awalnya banyak meragukan kegiatan ini, soal kesehatan, soal keamanan. Alhamdulillah atas upaya semua pihak, bantuan semua komponen masyarakat yang tak terbilang satu persatu, alhamdulillah sukses sampai ke akhir. Oleh karenanya tentu kegiatan sebesar ini adalah kegiatan yang terbesar, yang terakbar di tahun 2022, bahkan di Indonesia pada umumnya. Kemudian bahwa filosofi Pacu Jalur ini sudah dari awal sampaikan. Filosofinya Pak Sekda Siak, kita lihat kalau kita melihat di air itu tadi disampaikan baca doa, kamudi sarontak gala, kaula sarontak gayung, kabuki sama mendaki, kalurah sama manurun, sadotak bak batu sedonceng bak bosi. Di sampan itu mulai dari depan itu Pak Sekda Siak itu ada tukang tari, tukang concang, tukang kayu, timbul ruang, jurumudi, dan tukang injai. Semuanya masing-masing punya pekerjaan yang berbeda, tetapi tujuannya adalah sama, mengalahkan lawan di sebelahnya untuk meraih kemenangan. Artinya dalam bentuk keberagaman, Kuantan Sengingi menunjukkan kekompakan, kegotong royongan dalam semua sikap dan perilaku sehari-hari. Budaya ini mari kita pertahankan. Orang Kuansing bisa bekerja sama dengan siapapun, suku apapun silakan datang ke Kuansing. Kita terbuka untuk seluruhnya, dan mari kita saling menghormati, ditunjukkan dengan tradisi yang berbagai macam fungsi dan peranan. Alhamdulillah tujuannya sama, sampai ke ujung dengan selamat, dengan mengalahkan lawan. Walaupun sudah kalah atau menang, tetap berjabat tangan di pancang finish. Itulah filosofinya, kebersamaan menuju sasaran Kuansing yang lebih maju, Indonesia yang lebih maju. Setuju? Mari Kuansing mempertontonkan hal-hal yang terbaik. Kemudian kami tentu di akhir hari ini tentu adalah hari terakhir pacu kita. Yang pertama tentu saya menyampaikan gol yang awal kita tuju adalah KSPN Pak Kadis, Kawasan Strategis Pariwisata Nasional. Ini sudah kita mulai, sudah kita sampaikan kemarin ke Pak Menteri usulannya. Mohon bantuan Pak Kadis Provinsi Riau dengan Kadis Pariwisata Kuansing bersama-sama mengawalnya di Kementerian Pariwisata agar cita-cita tercapai. Tidak bisa dibiarkan
kalau ingin seperti Bali, seperti Lombok, seperti Toba dan lain-lain, Raja Ampat, agar uang masuk ke Kuansing, kuncinya adalah pacu jalur dan dukungan lainnya harus menjadi kawasan pariwisata strategis nasional. Barulah nanti hadiahnya bisa besar, barulah nanti sepanjang Sungai Kuantan ini akan terbangun dengan uang APBN. Sepanjang dia belum KSPN, maka kita membangun dengan uang kabupaten pasti tidak akan tuntas-tuntas. Kalau ingin seperti Bali ratusan miliar uangnya masuk ke sana, tahun ini Rupat sudah masuk KSPN Bengkalis, berapa dapatnya? 140 miliar tahun ini, Pak. Harapan kami semakin cepat langkah merebut itu semakin baik. Tentu perlu perjuangan kita bersama-sama. Goal yang kedua adalah menggerakkan ekonomi masyarakat dan UMKM. Pemerintah daerah bekerja sama dengan Nenek Mama, dengan Basnas, sudah menggratiskan lapak-lapak untuk UMKM. Ada 2 kategori UMKM yang kita gratiskan. Pertama, UMKM yang tinggal di sini, di pedagang pasar ini sebanyak 74 UMKM. Kita gratiskan lapaknya karena sudah punya modal, tinggal kita pelihara dan kita besarkan. Yang kedua, membangun dan menumbuhkan UMKM baru. Itulah 200 lebih UMKM, sekitar 400 juta lebih kita bantu. Lapaknya gratis, modalnya kita kasih. Mudah-mudahan ada hasil pada tahun ini. Kalaupun tidak bisa 100%, mudah-mudahan nanti bisa ketemu, kita tabur mungkin 400 UMKM jadi 200. Insya Allah nanti akan tumbuh pengusaha-pengusaha baru yang akan tampil di Kuantan sini. Kemudian ucapan terima kasih kami sampaikan pertama kepada panitia pelaksana yang dari awal lintang pukang siang malam, Pak Kadis Pariwisata juga bersama tim luar biasa, pengorbanan waktu meninggalkan keluarga ke Jakarta bolak-balik mengurus ke kementerian bersama Pak Sekda dan kawan-kawan, ketua panitia yang mengumpulkan seluruh panitia dari hari ke hari, men-briefing, merencanakan, melaksanakan, mengeksekusi, sehingga kadang ada perbedaan. Saya tahu semua panitia lelah semuanya, saya siang, pagi, sore, dan malam tidak ada berhenti bekerja. Panitia ini memikirkan agar acara ini bisa sukses. Oleh karenanya, mari kita berikan aplaus untuk panitia. Kemudian Pak Kapolres, terima kasih Pak Kapolres. Semua orang meragukan keamanan dari awal. Ada macam-macam praduga orang, tidak terbukti itu. Dan terbukti dari awal sampai akhir tidak ada gesekan apapun dalam perlombaan tahun ini. Alhamdulillah. Mudah-mudahan tahun depan Pak Kapolres, pol airnya ada markas di sini, Pak. Kemudian kepada Pak TNI yang juga membantu dengan maksimal di lapangan, terima kasih. Salam komando untuk kawan-kawan TNI. Kemudian berharap tahun depan semakin ramai kita membantu tugas-tugas Pak Kamtibmas di lapangan. Alhamdulillah antara Polri dan TNI bergandengan tangan untuk mengawal dari awal sampai akhir. Walaupun kemarin di ujung-ujung ada sedikit soal-soal yang bisa kita selesaikan, soal tribun, soal lapak, tapi tuntas dengan baik. Dan hari ini kita buktikan tidak ada masalah apapun. Kalaupun ada isu-isu soal tiket tribun, soal parkir, ini perbaikan bagi panitia di masa yang akan datang. Banyak WA yang masuk ke handphone saya. Soal parkirnya sudah kita atur sebenarnya, Pak. Parkir umumnya sudah diatur sekian Rp1.000. Parkir khusus itu mungkin di rumah warga. Ada per jam pertamanya berapa, jam kedua dan seterusnya, ada aturannya. Ke depan disosialisasikan dengan baik agar tidak ada pungli di tengah-tengah masyarakat kita. Kepada BPBD, kawan-kawan PMI yang siang malam juga di lapangan membantu anak-anak jalur yang kadang-kadang sakit, kadang-kadang lelah, kadang-kadang masuk angin di arah perpacuan. PMI dan BPBD dan teman-teman dari Brimob dan Pol Air cepat dan tangkas menyelesaikan. Alhamdulillah tidak ada korban yang kita anggap bermasalah. Mudah-mudahan amal ibadah mereka ini, perbuatan mereka
dinilai sebagai amal ibadah, dan tugas-tugas kemanusiaan ini adalah tugas kita bersama sebenarnya. Kemudian terkait untuk masyarakat ibu kota, tahun depan insya Allah akan kita gelar berbeda Pak Kapolres. Kalender pariwisata kita rubah tahun ini, setiap hari besar nasional, main nanti hari pendidikan atau hari Sumpah Pemuda, hari pahlawan, dan hari-hari besar lainnya, termasuk hari-hari besar keagamaan. Saya sudah perintahkan kepada Kadis Pariwisata agar dibuat kalender pariwisata yang terukur dengan baik. Jadi Pak Cuko ndak Agustus dong. Pak Cuko setiap bulan akan ada insya Allah. Ke depan mulai tahun 2023 saya sudah anggarkan kepada Pak Sekda, kepada Pak Kadis, siapkan anggarannya agar setiap hari besar event-event seperti ini kita teruskan dan dikoneksikan dengan objek pariwisata kita. Kita punya danau Kebun Opi, kita punya banyak air terjun, kita punya sungai-sungai molek. Nanti harus terkoneksi semuanya, sehingga nanti turis mancanegara, turis domestik, dan turis lokal ini tetap datang ke tempat-tempat acara kita, belanja di situ, hingga nanti terjadilah perputaran ekonomi yang target kami paling tidak setiap tahun dari dunia pariwisata akan tumbuh minimal 40.000 lapangan kerja baru. Dengan 12 event itu minimal harus tumbuh 40.000 lapangan kerja baru bagi anak-anak kita yang tamat sekolah, bisa jadi pedagang dan lain-lain. Kemudian terakhir, pesan kami kepada para perahu pada jalur yang sudah menang, kepada jalur-jalur yang beruntung tahun ini, pertahankanlah predikat yang sudah diraih. Tetap betul berlatih sehingga di masa yang akan datang jalur Anda tetap menjadi yang terbaik di Kuantan Sengenge. Amin. Sekali lagi kepada yang pemenang, silakan nanti terus berlatih, pertahankan tenaganya, atletnya, prestasinya, agar di tahun-tahun yang akan datang tetap bisa mempertahankan juara-juara yang sudah dimenangkan. Mudah-mudahan bisa lebih meningkat. Yang 2 mungkin bisa ke 1, yang 1 dipertahankan, yang 3 mungkin kedua, dan seterusnya. Mungkin begitu kira-kira. Kemudian yang terakhir, yang belum beruntung, jalur-jalur yang belum beruntung, jangan dikejar hadiah. Dari awal saya katakan hadiah adalah sebuah motivasi. Kebudayaan adalah bagian dari yang perlu kita lestarikan dalam konteks pertandingan. Oleh karenanya, bagi yang belum beruntung, semakin keras latihannya, semakin perbaiki atletnya, perbaiki sampannya. Dan tahun ini sudah saya tanda tangani perbuknya, peraturan Bupati. Dulu tidak boleh ngambil kayu jalur di green belt era PP. Sekarang dalam kontes CSR mereka, saya perbukkan nanti untuk kepentingan kebudayaan diperbolehkan mengambil kayu-kayu itu, dan tentu ada mekanisme bermohon kepada Dinas Pariwisata. Nanti akan kami cek, baru izin kami keluarkan. Nanti perusahaan sendirilah yang akan membantu mengantarkan sampai ke alamat desa yang dituju. Amin. Karena kayu kita Pak Kapolres tinggal lagi di kawasan-kawasan CSR dan hutan lindung Bukit Betabuh yang masih tersisa lebih kurang 9.800 hektar dari luas kawasan 42.000 hektar. Sisanya sudah jadi kebun kelapa sawit. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas semuanya. Kepada segenap masyarakat Kuantan Sengenge, terima kasih sudah mengawal acara ini dengan baik. Terima kasih semua anak jalur yang sudah selalu kompak, sopan, santun, menampilkan adat dan adat orang Kuansing, sopan dan santun orang Kuansing, sehingga nanti ke depan diharapkan akan semakin ramai turis-turis mancanegara, domestik dan lokal akan datang ke Kuantan Sengenge, dengan harapan tentu
akan terisi hotel-hotel kita, penginapan kita, homestay kita, dan mereka belanja di sini, termasuk nanti pusat-pusat kawasan kuliner kita. Akhirnya dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, Festival Pacu Jalur Kebudayaan tahun 2022 dengan resmi saya nyatakan ditutup. Akhirnya Allahumma afiq lakum tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke-1, pemenang Festival Pacu Jalur Tradisional dan Pacu Jalur Mini Kabupaten Kuantan Sengingi tahun 2022. Kedua, pemenang Pacu Jalur Tradisional sebagaimana tercantum pada lampiran 1 keputusan ini. Ketiga, nama pemenang Pacu Jalur Mini sebagaimana tercantum pada lampiran 2 keputusan ini. Keempat, pemenang Pacu Jalur Tradisional dan Pacu Jalur Mini berdasarkan penetapan oleh Dewan Hakim. Kelima, segala biaya yang ditimbulkan akibat keputusan ini dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Kuantan Sengingi tahun anggaran 2022. Dokumen pelaksanaan anggaran organisasi perangkat daerah, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kuantan Sengingi, serta sumbangan pihak ketiga yang tidak mengikat. Keempat, keputusan ketua panitia ini berlaku pada tanggal ditetapkan di Teluk Kuantan pada tanggal 25 Agustus 2022. Ketua Panitia Festival Pacu Jalur Tradisional Kabupaten Kuantan Sengingi tahun 2022, Haji Dedi Sambudi, tanda tangan cap. Juara 1, nama jalur Tuah Keramat Sialang Soko Bayangkara Polsek Pranap Omar Alat Pranap dari Setakuraya, Kabupaten Indragiri Hulu. Juara 2, Toduang Biso Rimbo Piako Wali Kota Pekanbaru dari Desa Pebaun Hilir, Kecamatan Kuantan Mudik. Juara ketiga, Tuah Keramat Bukit Embun CP Cucu Mutia Bersaudara dari Desa Gumanti, Kabupaten Indragiri Hulu. Juara keempat, Siposan Rimbo Ketua DPRD Kuantan Sengingi dari Desa Pawangi, Kecamatan Pangyan. Juara kelima, Langkah Siluman Buayo Danau PM Reje Wakapori dari Desa Sitorajo Kari, Kecamatan Kuantan Tengah. Juara ke-6, Tunas Muda Koni Kuantan Sengingi dari Kuantan Sengingi, Kecamatan Kuantan Tengah. Juara ke-7, Singa Kuantan Sensus Pertanian 2023 dari Desa Sungai Pinang, Kecamatan Hulu Kuantan. Juara ke-8, Rajo Bujang RAPP Juragan Net dari Desa Padang Tanggung, Kecamatan Pangyan. Juara ke-9, Bintang Emas Cahaya Intan Pemuda Batak Kuansing dari Desa Tanjung, Kecamatan Hulu Kuantan. Juara ke-10, Putra Sulung Indragiri Kodim 0302 RMP Irma Bunda Rengat Barat dari Desa Alang Kepayang, Kabupaten Indragiri Hulu. Juara ke-11, Singa Ngarai RAPP Juragan Net dari Desa Pulau Kalimantiang, Kecamatan Benai. Juara ke-12, Ratu Sialang FKE Birseri Natuna Cia Indonesia dari Desa Bukit Kauman, Kecamatan Kuantan Mudik. Juara ke-13,
Meriam Keramat Gaje Bujang IKKS Indragiri Hulu dari Desa Redang, Kabupaten Indragiri Hulu. Juara ke-14, si John Tiak Lawi Pulau Tanamo Putra Mandiri Group dari Desa Pulau Jambu, Kecamatan Cerenti. Juara ke-15, Kemilau Jingga Batang Kuantan Barata AAU 2008 dari Desa Sawah, Kecamatan Kuantan Tengah. Ditetapkan di Teluk Kuantan pada tanggal 25 Agustus 2022 Ketua Panitia Festival Pacu Jalur Tradisional Kabupaten Kuantan Singi tahun 2022 Haji Dedi Sambudi, tanda tangan CAP. Juara 1, Jangan Heran Sahabat Zul Hendri dari Desa Sikaka, Kecamatan Cerenti. Juara kedua, Arsenio Agam Ardi Setiawan Eskom dari Desa Banjarguntung, Kecamatan Kuantan Mudik. Juara ketiga, Bintang Tanjung Baru dari Desa Pulau Banjarkari, Kecamatan Kuantan Tengah. Juara keempat, Perwira Muda dari Desa Toar, Kecamatan Gunung Toar. Juara kelima, Golang Pisako Keramat Panjang dari Desa Koto Tua Kopa, Kecamatan Kuantan Tengah. Juara 6, Kalang Putiah Sumur Anggai Juragan Kopa dari Desa Kopa, Kecamatan Kuantan Tengah. Juara ke-7, 7 Putri Dubalang Hitam Koni Indragiri Hulu dari Desa Tambak Jaya Kopa. Selanjutnya juara ke-8, Putra Tunggal dari Desa Jayakopa, Kecamatan Kuantan Tengah. Juara ke-9, Pendekar Sulung dari Desa Toar, Kecamatan Gunung Toar. Juara ke-10, si Bagindo Rajo Kairasel dari Desa Kuto Taluk, Kecamatan Kuantan Tengah. Juara ke-11, Gajo Tua Sungai Lili Datuk Palimo Dalam dari Desa Pulau Panjang Hilir, Kecamatan Inuman. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada seluruh pemenang dan kami persilakan untuk kembali ke tempat. Dari Provinsi Riau. Bupati Inu. Izin Pak. Untuk juara pertama mendapatkan 1 ekor sapi dari PLT Bupati Kuantan Singingi. Satu ekor sapi, Pak. Nah, ini apa tuh Pak Bupati? Dari sederhana kan ada satu lagi. Baik, kita ulangi untuk juara pertama, sepasang ekor sapi dari Rumah Makan Sederhana. Ekor satu disembelih buat apa tuh?
Dari Provinsi Riau, ekornya mana? Ekor nanti ya? Untuk bonus untuk juara 1 sampai dengan 15 pacu jalur dari Menteri BUMN tentunya Bapak Erick Thohir dititipkan melalui Lembaga Adat Melayu Riau Kuantan Singingi. Untuk juara pertama mendapatkan total 3 juta, juara kedua total 2.500.000, juara ketiga total 2 juta, juara keempat total 1.500.000, juara kelima total 1.500.000, juara keenam total 1.500.000, juara 1 sampai dengan 12 total 1 juta, dan juara 13 sampai dengan 15 total 500.000. Itu merupakan bonus pacu jalur dari Menteri BUMN Bapak Erick Thohir. Tentunya mendapat piala dan juga tonggo. Kami ucapkan selamat kepada para pemenang. Ya. Baik, kita umumkan tentunya untuk juara pertama mendapatkan piala bergilir beserta piala tetap dan juga uang tunai sebesar 150 juta rupiah dan juga 2 ekor sapi beserta tonggol juara. 2 ekor sapi dari rumah makan sederhana ya. Selanjutnya untuk juara kedua mendapatkan piala tetap beserta uang tunai sebesar 130 juta rupiah beserta 1 ekor sapi dan juga tonggol juara. Umroh. Oke, good. Belakang, Pak. Bersih. Oh ya. Tambah berapa? 50. Baik, untuk juara ketiga yakni mendapatkan piala tetap beserta uang tunai sebesar 115 juta rupiah beserta tonggol juara dan juga 1 ekor sapi dari Ika Undri ya. Kami ucapkan selamat kepada masing-masing pemenang. Pak Sekda Banteng mana? Udah lupa jamanan. Baik, tentunya bersiap-siap untuk pemenang juara ke-7 hingga juara ke-15. Baik, selanjutnya kita persilakan untuk pemenang
Juara ke-7 Singa Kuantan Sensenet dari Desa Padang Tanggung Pangean. Kami persilakan mengambil tempat. Selanjutnya juara ke-9 Bintang Emas Cahaya Intan Pemuda Batak Kuansing. 10 kita ulangi dari Putra Sulung Indragiri Kodim 0302. Kita ulangi untuk juara ke-11 Singangarai RAPP Juragan Net dari Pulau Kalimantan. Dari Bukit Kauman Kuantan Mudik. Si Jontia Lawi Pulau Tanamo Putra Mandiri Group dari Pulau Jambu Cerenti. Kami 11 kita ulangi, yakni atas nama jalur Si Jontia Lawi Pulau Tanamo Putra Mandiri Group dari Pulau Jambu Cerenti. Kami persilakan untuk mengambil tempat. Dari Redang Indragiri Hulu. Festival Pacu Jalur tahun 2022, kita ingatkan kepada para pemenang tentunya total Ya mungkin lebih dirapikan dalam panitia, mungkin lebih dimaksimalkan dalam sisi penataan lagi, baik pedagang, penonton, sehingga betul-betul wisatawan bisa nyaman dalam mengikuti Pacu Jalur. Untuk mencapai KSPN apa saja nih Pak upaya nanti Pak? Kalau Pak KSPN, Pak Bupati sudah menyampaikan berbagai usulan, itu akan ditinjau dan dia 2023 nanti akan ada perubahan baru dalam KSPN tingkat nasional. Jadi setiap 20 tahun. Jadi habisnya 20 tahun itu pada tahun 2023 kita akan ditinjau apakah layak untuk menjadi kawasan strategi pariwisata nasional. Pak, ini kan diikuti oleh Kabupaten Inbu, ada nggak instruksi-instruksi untuk kabupaten lain nanti untuk bisa mengikuti Pacu Jalur juga Pak? Nah, kita tidak begitu mendalam ya tentang teknis Pacu Jalur ini, tapi setahu aku ini kan jalur Sungai Kuantan, bukan semua kabupaten bisa ini. Jadi mungkin tradisi itu tetap dijaga, tapi untuk sponsor ya mungkin bisa-bisa aja. Oke. Terima kasih Pak.